warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi dari PT Aisyah Sejahtera Bersama. Saya Zenita Alifatulaili, NIM 221066200055 dari kelas manajemen B. Ini struktur organisasi dari PT Aisyah Sejahtera Bersama. Jenis dari struktur perusahaan agen perjalanan di atas termasuk dalam bentuk struktur organisasi lini, dikarenakan ruang lingkup organisasi masih kecil dan jumlah karyawannya sedikit. Dan juga pelimpahan wewenang dalam struktur organisasi ini bersifat vertikal dari atasan atau pimpinan, yaitu direktur, kepada bawahannya, yaitu karyawan di bidang keuangan, pemasaran, dan administrasi. Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam bentuk struktur organisasi ini juga bersifat langsung. Tugas dari pemimpin dan karyawannya yaitu 1. Komisaris adalah jabatan yang ditunjuk gunanya untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. 2. Direktur adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. 3. Karyawan bertugas sesuai bidangnya masing-masing. Karyawan bidang keuangan, karena peran bagian keuangan adalah mengatur segala urusan keuangan yang mengangkut perusahaan. Urusan keuangan yang dipegang tim keuangan antara lain pencatatan transaksi, mengelola pemasukan dan alur kas, serta melakukan kegiatan akuntansi termasuk pembayaran. Karyawan bidang administrasi bertugas mencari solusi dan mampu menyelesaikan masalah administrasi, analisis data, dan menyusun laporan. Mengatur dokumen perusahaan dalam bentuk digital maupun fisik, dapat merencanakan dan mengatur jalannya rapat. Mengatur aktivitas pembukaan dasar. Karyawan bidang pemasaran memiliki tugas untuk mencari informasi dari sebuah produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau melakukan pengembangan produk yang sudah ada mengenai kelebihan dan kekurangannya, kemudian melaporkan semuanya kepada perusahaan agar segera dilakukan tindak lanjut. Dalam struktur organisasi PT Aisyah Sejahtera Bersama terdapat pembimbing tugas, yaitu memberikan nasihat dan membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran kegiatan. Selanjutnya, kelebihan dari bentuk struktur organisasi lini, yaitu yang pertama, meminimalisir terjadinya kesalahan atau miscommunication saat pemberian tugas. 2. Koordinasi antara atasan dan bawahan lebih mudah. 3. Lebih mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan dan instruksi. 4. Rasa saling menghargai antar anggota lebih tinggi karena saling mengenal satu sama lain. 5. Atasan dan bawahan memiliki satu garis arahan yang sama. 6. Memiliki satuan komando yang baik. Kekurangan dari bentuk struktur organisasi lini yaitu yang pertama, sulit membedakan antara urusan pribadi dan urusan organisasi. 2. Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan masih rendah. 3. Bawahan tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, sehingga membuat bawahan kurang mendapatkan pengembangan. 4. Tidak atau kurang memiliki staf ahli dalam berbagai bidang. 5. Bawahan atau karyawan sulit berkembang dan kurang inisiatif. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.